Hari ini akan ada 4 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Kepala Sekolah, yang kedua adalah Ibu Dwi Jayanti yang akan menyampaikan tentang apa itu pendekatan deep learning dan prinsip serta pengalaman belajarnya. Kemudian yang kedua adalah saya, Bu Novi Fatmawati, berkaitan dengan asesmen. Dan yang ketiga adalah bagian yang utama, yaitu Mas Tunggul Wijaya SPD EPD yang akan memaparkan tentang rencana pembelajaran atau RPP. Baiklah, dengan tidak membuang waktu, kita langsung menggunakan kesempatan yang pertama. Kami silakan kepada Bapak Supon SPD EPD untuk memberikan paparan tentang kurikulum pendekatan deep learning. Kepada beliau, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan langsung saja, Ibu dan Bapak, seperti yang disampaikan Bu Novi, saya berbagian untuk kegiatan saat ini. Intinya adalah kita akan menyampaikan sosialisasi hasil dari yang kemarin kita didiklat. Materi yang kita sampaikan yaitu berkaitan dengan pola pikir bahwa ada perubahan atau mindset ya, yang diharapkan dari yang selama ini kadang kita masih meyakini atau kebanyakan dari kita adalah memiliki pola pikir yang tetap. Ini yang harapannya dirubah ke depan untuk menjadi pola pikir yang bertumbuh. Kenapa? Karena pola pikir ini sesuatu yang amat penting. Karena pola pikir ini akan mendikte atau mengawal tindakan kita serta akan menentukan hasil. Lanjut. Sekali lagi, pola pikir ini penting karena pola pikir adalah melebihi atau fondasi dari keterampilan dan alat kalau dilihat dari piramida itu. Pola pikir adalah cara melihat dan cara berpikir saat menghadapi suatu persoalan. Berperan untuk memperluas cara seseorang di dalam melihat dan berpikir. Pola pikir ini penting sekali ya. Lanjut. Pola pikir kita itu berbeda-beda. Jelas itu yang antara lain dipengaruhi oleh seseorang melihat, berpikir terhadap suatu kejadian atau peristiwa. Maka kadang kita melihat sesuatu itu ada yang sepintas, ada yang melihat beneran ya. Ada yang diapresiasi betul ya. Ini akan mempengaruhi mindset kita. Ya lanjut, 10 menit itu cepat mawar. Digolongkan menjadi dua secara teori, yaitu yang pertama adalah pola pikir yang berkeyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan itu bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Ini jelas, ini seperti kita sudah ketahui ya. Tapi kadang ada di antara kita yang nggak meyakini, seolah-olah apa-apa mesti digariske tidak bisa berubah. Seperti yang kedua itu tidak bisa dirubah. Lanjut. Nah, ini pola pikir tetap dan pola pikir yang bertumbuh ini yang akan kita istilahnya bahas. Yang atas adalah pola pikir tetap, yang bawah adalah pola pikir yang tumbuh. Ketika kita belajar pola pikir yang
tetap. Ini antara lain ada beberapa contoh yang bisa didiskusikan. Yang pertama adalah ketika challenge, tantangan. Ketika menghadapi tantangan, pola pikir yang tetap itu akan menghindar. Dan ini banyak kita alami ya. Ngapain rekoso, ngapain berubah, kita sudah nyaman semacam ini. Kenapa harus menghadapi tantangan? Sehingga kita tetap stagnan, berhenti. Dan ini banyak yang kita alami kadang. Lebih ketika kita belajar masalah pendidikan, kita bahas masalah pendidikan. Dari dulu kita ingat kurikulum yang sebelum-sebelumnya ada CBSA, ada contextual teaching and learning, pendekatannya, dan banyak hal. Tetapi ketika implementatif di lapangan, karena yang kita lakukan ya stagnan, seperti dulu. Jadi terhadap tantangan-tantangan itu ya kita hindari. Ya sudah, pokoknya model pembelajaran ceramah ya ceramah, guys. Yang sering kita alami. Nah ini ke depan harapannya kita yang di bawah ini terhadap tantangan kita mesti harus menerima, kita hadapi. Kenapa? Karena namanya perkembangan yang sekarang ini terjadi, memang kita mesti harus dinamis. Itu nggak cocok kalau bicara. Kok berhenti terus? Oh makanya kok. Biar 15 menit lagi. Oke. Saya kira tadi kurang 10 semangat terus. Jadi terhadap tadi ya tantangan, harapan kita itu kita menerima dan kita merubah. Itu yang diharapkan. Yang kedua itu rintangan. Nah, terhadap rintangan hampir sama tadi. Yang pola pikir tetap itu menyerah. Ya sudah, iso ya pengoyong ini. Nah harapannya ke depan kita tetap bertahan, kita tetap ya tidak menyerah begitu. Dan saya lihat di SMP 2 progresnya cukup bagus lah. Lebih ketika kita melihat pembelajaran atau alat kita berkaitan dengan komputer begitulah. Saya ingat persis di tahun 2018 awal saya datang di SMP 2, bagaimana pemanfaatan komputer itu awal-awal ya terhadap ini ya, seolah-olah komputer ini menjadi rintangan untuk ibu dan bapak untuk mengembangkan. Tapi akhirnya juga bisa mengikuti, tidak menyerah. Yang ketiga, begitu Bu. Hebat itu usaha, usaha. Kadang karena kita sudah tadi pola pikirnya tetap, itu usaha rekoso ya ngopo begitu. Ya. Tetapi bagi yang pola pikir bertumbuh ini menjadi peluang. Dan ya saya pribadi sering itu mengalami itu hal semacam itu, masuk yang tadi ya, pertama, yang kedua, dan ketiga, bahwa hidup ini jelas
banyak rintangan, banyak tantangan ya. Maka usaha itu memang harus, upaya itu harus. Seperti yang terakhir kita alami itu, kita akan memberangkatkan anak-anak kita ke Korea itu. Kalau saya pesimis, kalau saya berpemikiran tetap, ngapain rekosor-rekosor? Padahal itu cukup lumayan juga menyita apa ya? Ya. Tapi saya punya keyakinan ketika kita bareng, kompak, amanah, insya Allah itu akan ada jalan. Tadi sudah dapat berapa Bu? Sekitar 16 juta. Lumayan. Belum yang alilai itu 9 juta itu insya Allah. Nanti kita terbuka, kita laporkan semua. Insya Allah bisa Pak Ate berasa deg-degan. Yang Pak Ate mungkin ya melunan maka dia belum sakit tampiro ya Pak. Yang berikutnya kritik. Kadang kalau kita berpemikiran tetap itu, dikritik itu seolah-olah diserang, sehingga akhirnya mutung, sehingga akhirnya ya udah stagnan, nggak akan maju, nggak akan tumbuh. Nah, harapannya kritikan ini sebagai informasi yang bisa untuk memajukan kita. Dan ini angel itu terus terang. Dan menerima kritikan, menerima masukan. Nggak jauh-jauh lah, kita ini kadang saya merasakan itu. Ego teman kita kadang-kadang tinggi banget. Surah karepe dhewe wong liya ora kanggo, dianggap elek. Ini jangan sampai dikritik, apalagi mencak-mencak. Ini termasuk ciri orang dewasa dan tidak dewasa, termasuk di sini juga. Itu rambutnya putih, ini dikritik itu jangan isu-isu. Jadi dewasa itu tidak hanya fisik ya, maksudnya. Yang terakhir adalah apa Bu maksudnya Bu? Sukses orang lain ya, keberhasilan orang lain. Ini kadang menjadi ancaman bagi dirinya. Itu yang berpemikiran tetap ini. Wah kalau berhasil ini, wah jadi pikiran malah iso berkembang. Menjadi ancaman. Padahal kesuksesan itu bisa menginspirasi kita untuk bertanya, untuk belajar. Ini yang penting, maka saya sorot agak lama. Masih berapa? Cepat jangan cepat menikah. Ya lanjut berikut. Nah ternyata suatu tadi pola pikir itu bisa kita intervensi, kita bisa dorong, kita bisa pengaruhi. Ini diproyeksikan juga kepada anak-anak kita. Jadi, karena saya bicara di depan Ibu dan Bapak, Bu Bapak nanti bisa menyampaikan ke anak-anak kita. Sebagai contoh, saat melihat ada murid yang mau menyerah ketika menemui tantangan atau kesulitan, segera kita dorong. Dan murid sok-sok sih malah gampang. Dan kita ini yang malah susah, itu didorong-dorong ini bergerak. Yang berikutnya, pada saat murid mau mencoba, segera beri pujian atau ya pujian proses. Ini penting. Yang berikutnya, jelaskan kepada mereka
tentang PPT dan PPB itu maksudnya ya tadi yang di atas tadi, pola pikir tetap dan pola pikir bertumbuh. Monggo Bu ini, belum langsung rampung. Mungkin diwaca dhewe. Ini saya hanya mengambil beberapa slide saja sengaja karena kalau keseluruhan banyak sekali. Jelaskan pada murid bahwa berbuat salah merupakan cara otak untuk belajar dan berkembang. Jadi salah itu tidak masalah. Pertanyaannya Pak kalau tak tekonis ya. Kalau saya gagal, berarti saya tidak mampu. Kira-kira tetap atau bertumbuh? Ketika saya gagal. Ketika saya gagal, berarti saya tidak mampu. Tetap. Ya tumbuh biar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sedikit menyampaikan tentang prinsip pembelajaran mendalam dan nanti tentang pengalaman. Jadi karena waktunya sedikit, jadi tidak begitu jelas nanti. Iya, tidak membutuhkan pertanyaan. Langsung beratasi. Langsung beratasi. Ya. Nah, gitu, ya. Dari pembelajaran mendalam ini ada beberapa sub-sub ya. Di sini ada dari lingkaran-lingkaran tersebut. Yang pertama yaitu adalah dimensi profil lulusan. Yang dahulu itu profil pelajar Pancasila yang ada 6 ya. Nah, sekarang di sini ada dimensi profil lulusan di mana ada 8 aspek yang dinilai ya. Di sini yang pertama ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewarganegaraan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, penalaran kritis, keimanan dan penalaran kritis. Jadi ada 8. Di mana nanti ketika kita melaksanakan di dalam kelas itu hanya membutuhkan beberapa aja, tidak semua harus masuk 8-8-nya masuk ke proses pembelajaran. Jadi misal kalau kita butuh salah satu penalaran kritis atau kolaborasi, minimal yang kita gunakan itu 2 dimensi profil lulusan. Betul. Kemudian untuk agar pencapaian itu terlaksana, kita membutuhkan juga namanya prinsip pembelajaran, di mana ada bermakna, menggembirakan, dan berkesadaran. Nah, saat melakukan pembelajaran, ya tidak harus mulai dari pembelajaran. Nah, kita bisa menggunakan salah satu atau beberapa harus masuk ke dalam proses. Nah, di mana nanti kita akan berhubungan juga dengan pengalaman belajar. Ada yang memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Nah, ini saling berhubungan. Nah, ketika melakukan proses pembelajaran, ya tidak harus dari memahami. Bisa mungkin langsung mengaplikasikan, misal kayak pelajaran olahraga ya, bisa dari praktek dulu, misal proses merendam gimana caranya, seperti itu. Kemudian langsung refleksi, oh kamu salah seperti ini. Kemudian baru siswa memahami, ternyata cara merendam itu seperti ini, yang salah seperti ini, mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian dari aspek situ ada namanya juga tadi ada kerangka pembelajaran, sehingga kita memanfaatkan ada 4 ya. Pemanfaatan digital, terus kemitraan belajar, mungkin bisa dari guru antar guru, guru IPA, guru IPS, bahasa Indonesia, seni, komputer, nah sebagainya. Jadi kita tidak hanya dari guru, mungkin bisa jadi lingkungan seperti di kuliah kemarin ya, dari badan BNN atau yang lain. Nah, itu juga kemitraan kita. Kemudian bisa juga dari orang tua. Jadi orang tua bisa menyampaikan ikut serta dalam kemitraan ini. Nah, ini praktis pedagogis. Biasanya kita menggunakan
salah satunya ada PJBL, PBL, di mana di situ ada pokok-pokok dari masalahnya itu apa, sehingga terus siswa bisa memecahkan masalahnya dan memberikan solusi seperti itu. Kemudian lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar itu membuat anak itu nyaman dulu, di mana tempatnya bisa di sekolah, tidak hanya di sekolah, bisa di rumah, di lingkungan. Nah, itu adalah lingkungan belajar. Nah, di sini prinsip pembelajaran mendalam ada 3: berkesadaran, bermakna, dan membinakan. Nah, di berkesadaran, di sini siswa artinya sadar kalau dirinya adalah seorang pembelajaran aktif, tidak hanya dari guru saja ceramah, tapi ada umpan balik, ada guru ke siswa, siswa ke guru, jadinya ada umpan balik, tidak hanya satu arah, ada beberapa arah, 2 arah, feedbacknya. Ya, benar. Dan siswa bisa mengatur cara belajarnya sendiri. Mungkin dia tidak hanya mendengarkan, bisa juga dari melihat video atau dari membaca. Jadi siswa itu sadar, saya itu kemampuannya itu harusnya di mana? Apakah dari melihat, mendengar, atau mendengar dari cerita orang, diulang lagi, mencatat lagi. Nah, seperti itu. Terus siswa tahu tujuannya, misal dari pembelajaran IPA di sistem pernapasan itu harus apa? Bisa, oh ternyata setelah saya mempelajari ini, saya harus bisa menjaga organ pernapasan saya dengan tidak merokok atau ya, tidak merokok atau menjaga udara kita tidak membakar sampah. Ya, itu dari tidak merokok. Terus siswa punya semangat dari diri sendiri, tidak menyerah, langsung mau bergerak, tidak harus didorong oleh guru, tapi siswa bisa bergerak sendiri, berinisiatif sendiri seperti itu. Nah, siswa berusaha mencari cara atau strategi belajar yang tepat seperti yang tadi. Dengan kesadaran belajar, siswa akan lebih mudah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Kemudian akhirnya siswa menjadi pembelajar yang sepanjang hidup, tidak hanya dari sekarang berhenti, tapi ketika dewasa juga akan terus ingin tahu apakah pembelajaran ini seperti ini, dan mungkin karena ilmu itu tidak akan pernah berhenti, akan terus tumbuh. Makanya kita perlu belajar terus panjang hayat seperti itu. Nah, ini tadi sama. Nah, di sini ada bermakna, di mana bermakna dalam menerapkan pengetahuan dan dalam kehidupan nyata, atau kita sering dengar kontekstual. Ya, tidak sekedar hafal, tapi bisa mengaplikasikan. Kemudian membantu ingat lebih lama dalam jangka panjang, tidak hanya murid itu keluar dari kuping kanan ke kuping kiri, tapi langsung bisa mengaplikasikannya seperti apa. Nah, terhubung dengan lingkungan membuat siswa kenal diri dan bisa berkontribusi dalam kehidupan sehari-hari. Melibatkan isu nyata, personal, misal dalam masalahnya itu seperti kalau di sekolah ada sampah menumpuk, itu harus bagaimana, apakah daur ulang atau bagaimana. Terus kalau lokal misal ada kayak polusi udara, bagaimana siswa harus memecahkan, misal menggunakan transportasi umum seperti itu. Kalau nasional misal, ada yang tahu contohnya kalau nasional, seperti ketika perubahan iklim, nah itu juga masalah. Kenapa kok bisa jadi perubahan iklim dan global? Di sini belajar itu melibatkan tidak hanya dari guru, tapi bisa dari orang tua, masyarakat lingkungan sekitar, kemudian komunitas, kayak komunitas perkumpulan dari perkumpulan daur ulang atau seperti yang lain. Sehingga dari bermakna itu siswa lebih bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan kepedulian sosial dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di prinsip pembelajaran mendalam, pembelajaran yang menyenangkan terjadi, mengembirakan, pelajaran ini menyenangkan terjadi kalau suasana kelas itu positif, membuat siswa semangat, tertantang dan tidak bosan. Jadi kalau ketika kita proses pembelajaran, yang menggembirakan itu tidak harus dengan ice breaking, ya, ayo anak-anak kita bergerak apa, nah tidak, tapi setidaknya di kelas itu siswa itu nyaman. Ketika masuk itu tidak ada teman yang membuli atau udah takut sama gurunya atau takut sama temannya. Nah, itu sudah menggembirakan bagi siswa. Nah, kemudian
belajar akan berkesan jika siswa merasa nyaman dan kebutuhan terpenuhi seperti kebutuhan fisik, ya, makan, minum, istirahat, rasa aman tadi, kasih sayang, kebersamaan dengan teman-temannya, dengan gurunya, kemudian adanya penghargaan dari guru atau dari siswanya sendiri. Jadi ketika siswa itu lagi down, tidak langsung dijudge, oh kamu tuh gimana, tapi harus ada perhatian, kamu kenapa, ditanya gitu. Ya, kesempatan mengembangkan diri. Jadi siswa lebih ada kesempatan mengembangkan diri. Apa yang perlu dikembangkan? Mungkin bisa mengembangkan dari segi dia bisa melukis, menggambar, atau bernyanyi, atau bercerita. Dan di sini siswa ada kesempatan. Nah, di dalam prinsip pembelajaran mendalam itu tidak lepas dari aspek olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Nah, tujuan masing-masing tersebut, olah pikir, itu berfokus pada logika, kemampuan berpikir. Tujuannya memahami, bisa memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah. Hasilnya, kecerdasan intelektual, penalaran kritis, dan solusi, bisa memecahkan solusi masalahnya itu apa. Contoh seperti menyelesaikan soal IPA dengan berpikir kritis, matematika bisa menyelesaikan, itu sudah berpikir kritis juga anaknya. Keseimbangan menjalankan akalnya. Kemudian kalau olah hati itu moral, etika, dan spiritual. Di sini membentuk budi pekerti, tanggung jawab, kepedulian antar teman, antar lingkungan, dan yang lain. Kemudian kejujuran, seperti tidak menyontek, ya, saat ulangan, membantu teman, dan itu termasuk ada etika atau moralnya. Kemudian di olah rasa itu ada estetika, empati, kepekaan perasaan, kemudian menghargai seni budaya, alam, dan perasaan orang lain. Kemudian hasilnya adalah kehalusan jiwa, empati, keharmonisan sosial, seperti menikmati tari, terus kagum pada keindahan alam, terus membantu, kayak peka terhadap teman. Kalau teman sedih, jangan ditertawakan, tapi ikut merasakan sedih, dibantu, seperti itu. Nah, ini mungkin bisa lagi ya, biar lebih senang. Kepekaan dari olah rasa. Kemudian tidak lepas itu juga, ketika semuanya terlibat tiga itu, kita perlu juga namanya olahraga. Fisiknya juga perlu dibangun, tidak hanya mental juga. Ya, ada kegiatan fisik, kekuatan tubuh, menjaga kebugaran, melatih disiplin, ketangguhan, kerjasama. Terus hasilnya adalah tubuh sehat, jiwa tangguh, dan karakter positif. Kemudian penalaran positif kayak senam, contohnya kayak bermain bola, senam pagi, jalan-jalan, seperti itu. Nah, kita masuk ke pengalaman belajar. 3 menit, oke. Siap, Bu. Siap. Nah, di sini ada pengalaman belajar ya, ada dari taksoni Bloom, taksoni Solo, pengalaman belajar IPM, dan deskripsinya. Nah, di sini biasanya yang kita gunakan adalah yang pengalaman belajar PM. Biasanya terinspirasi dari taksonomi Solo. Ya. Di struktural itu siswa itu baru tidak mengetahui apapun. Nah, kemudian meningkat dari unistruktural, di mana siswa hanya mengetahui satu aspek. Kemudian ada multistruktural, dia mengetahui beberapa. Terus kalau yang rasional, mengetahui beberapa, tapi bisa menghubungkan antara dua aspek tersebut. Kemudian berpikir abstrak yang mendalam, di mana siswa memiliki pengetahuan sebelumnya bisa menghubungkan dengan pengetahuan yang baru. Nah, di sini ada merefleksi, mengaplikasi, itu yang pembelajaran PM. Jadi kalau pembelajaran PM itu tidak harus urut dari memahami, mengaplikasi atau merefleksi, tapi bisa sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua, dari apakah memahami dulu atau mengaplikasi dulu
atau merefleksi dulu. Nah, pengalaman belajar di sini ada memahami, mengaplikasi, merefleksi. Tujuannya adalah memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai. Seperti yang tadi ya, untuk belajar itu tidak hanya di sekolah, tapi bisa di rumah, tempat kerja, hidupan sehari-hari. Nah, interaksi itu tidak hanya dari materi atau dari guru, juga dari teman. Kayak tutor sebaya, mungkin kalau dari guru tidak paham, kalau dari siswa bisa lebih paham. Terus dengan lingkungan sekitar juga, ya, dari kehidupan sehari-hari mungkin melihat siapa untuk bisa belajar. Jadi tidak harus belajar dari guru, tapi dari lingkungan juga. Di sini memahami, bertujuan untuk membangun kesadaran tentang apa yang dipelajari, lalu mendorong peserta tadi aktif membangun pengetahuannya sendiri, memahami. Kemudian menghasilkan peserta didik yang belajar benar-benar paham konsep dari berbagai sumber atau konteks yang diberikan. Misal ketika guru menampilkan video pembelajaran tentang sistem pernafasan, oh dilihat, ternyata di sistem pernafasan itu ada bentuknya, ada hidung, bagian hidung, terus trakea, terus sampai ke alveolus ada pertukaran, dan itu siswa bisa membangun sendiri, memahami pengetahuannya. Oke, udah habis. Jadi pengetahuan, nah langsung aja ya. Jadi tidak usah. Nah, untuk mengaplikasikannya, tahap siswa menerapkan pengetahuan yang sudah dipahami. Mengetahui dari fase memahami digunakan dalam situasi nyata dan kontekstual. Memberikan kesempatan siswa untuk tugas secara individu, berkelompok atau kolaborasi, melatih pemecahan masalah. Jadi yang penting adalah memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari kita. Terus membuat keputusan yang tepat, solusi yang tepat seperti apa, itu dari mengaplikasikan. Sehingga memperluas pemahaman siswa dengan pengalaman langsung. Nah, langsung merefleksi. Proses ketika siswa mengevaluasi dan memaknai pengalaman belajar yang sudah dilakukan. Tujuannya untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai belum, menemukan kekuatan hal yang sudah baik, atau menyadari tantangan atau ada yang kesulitan yang dihadapi oleh siswa, dan mengidentifikasi hal yang perlu diperbaiki. Ya, jadi siswa lebih paham dirinya sendiri, apa yang kurang, apa yang baik, dan apa yang perlu diperbaiki. Kemudian tahapannya ini melatih regulasi diri, yaitu kemampuan siswa untuk merencanakan cara belajarnya seperti apa, melaksanakan strateginya seperti apa, mengawasi proses, dan mengevaluasi hasil belajarnya sendiri. Nah, seperti itu dari pengalaman belajar. Sebenarnya masih banyak, tapi seperti itu dulu ya. Dan langsung ke tadinya ke berlari untuk asesmen. Ada. Gak usah, terima kasih. Akhirnya saja karena waktunya tinggal. Oh, terakhir, oke. 20 menit belum. Siap. Pak Tunggul juga. Siap. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk narasumber dari Jayanti SDMPD yang sudah menyampaikan tentang apa itu belajar mendalam, prinsip-prinsipnya, kemudian pengalaman belajarnya. Itu nanti Bapak Ibu akan dimasukkan ke dalam susunan RPP atau rencana pembelajaran. Satu lagi yang akan jadi bagian dari rencana pembelajaran adalah asesmen. Saya akan memberikan dengan cepat karena saya yakin asesmen itu Bapak Ibu sudah sering melakukan. Kita hanya mengingatkan. Kalau dulu kita sudah mengenal bahwa asesmen adalah asesmen as learning, asesmen for learning, dan juga asesmen of learning. Apakah itu nanti masih termasuk di dalamnya? Yang kita pelajari yang pertama definisi, yang kedua adalah fungsi dan tujuannya, mengapa harus mengasesmen, mengapa harus menilai. Yang ketiga adalah prinsip dasar pada pembelajaran mendalam dan jenis-jenis asesmennya. Langsung Mas. Definisi asesmen menilai itu berarti mengumpulkan informasi Bapak Ibu. Apakah anak-anak paham tidak sih dengan yang saya sampaikan? Benar paham atau tidak? Tahunya adalah dengan dinilai. Kemudian pembelajaran mendalam mendorong adanya transferable skill, artinya kita mentransfer kemampuan.
Jadi ada 3 aspek yang akan dinilai, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Tidak hanya pengetahuan saja, tetapi juga perubahan sikap dan keterampilannya. Tujuan asesmen yang pertama adalah memahami sejauh mana siswa itu paham dengan yang kita sampaikan, tanpa mengurangi keceriaan mereka dalam belajar. Seperti yang disampaikan oleh Bu Dwi tadi, bahwa belajar itu harus menggembirakan. Jangan pembelajaran muridnya mau tak ngantuk tidur, itu berarti belum pembelajaran mendalam. Yang kedua, guru harus bisa merangsang aktivitas belajar yang mendorong murid untuk naik ke tingkat pemahaman selanjutnya. Cirinya adalah terdapat aha moments. Aha moments itu seperti apa? Selesai belajar, murid, oh kayak gitu. Aha, saya paham. Aha, saya tahu. Oh, itu sudah merupakan aha moment. Gitu ya, karena diambil dari bahasanya orang Jakarta, aha moment. Kalau kita, gitu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, memberikan umpan balik atau tanggapan yang lebih tepat sasaran. Artinya kita memberikan umpan balik, muridku si A butuh apa, si B diperkaya dengan apa. Itu akan kita tahu dengan memberikan umpan balik. Berikutnya, fungsi dan tujuan asesmen Bapak Ibu dibagi 3, untuk siswanya sendiri, untuk guru, dan untuk sekolah secara umum. Untuk siswa, tujuan asesmen atau penilaian adalah mengevaluasi dirinya. Aku sudah bisa belum sih pelajaran matematika 4 tambah 4 hasilnya 8, paham enggak? Yang kedua, motivasi. Saat nilainya belum bagus, belum sesuai dengan harapan, dia termotivasi, aku pengen kayak itu, nilainya lebih bagus. Itu motivasi diri. Yang ketiga adalah regulasi. Ada enggak perbaikan diri? Gitu ya. Jadi kita berikan anak itu bersama untuk memperbaiki diri. Ya. Kemudian untuk guru, kenapa kita harus menilai? Katanya dengan kita harus merencanakan pembelajaran untuk siswa supaya tepat sasaran. Kalau tepat sasaran, pasti sesuai dengan yang kita harapkan. Yang kedua, untuk pelaksanaan pembelajaran itu sendiri dan mengevaluasi, ada aha moment enggak sih? Berhasil atau tidak? Atau murid saya malah tepat semua, pating geletak, jam pertama masih angkat kepala, jam terakhir tidur terlentang semua. Wah, itu yang membahayakan. Gitu ya. Kemudian untuk sekolah, yang namanya tujuan asesmen adalah peningkatan mutu. Seperti kita tahu bahwa setiap tahun kita dinilai lewat rapor pendidikan. Salah satunya dengan siswa melaksanakan AN, ya, diukur lewat AN, guru ada survei lingkungan dan sebagainya. Itu digunakan untuk meningkatkan mutu sekolah. Mana yang kurang harus ditingkatkan, mana yang belum bermutu harus dinaikkan kualitasnya. Kemudian dasar pengambilan keputusan, contohnya apa? Kita melakukan asesmen untuk mengetahui siswa ini pantas naik kelas atau tidak, pantas lulus atau tidak. Itu untuk tujuan. Yang ketiga, sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban. Artinya dengan melakukan asesmen kita bertanggung jawab, saya benar-benar memberikan ilmu dan juga menyampaikan yang tadi namanya transfer skill. Ya, memberikan pengetahuan kepada murid dan ada hasilnya yang saat ini bentuknya adalah nilai. Berikutnya, kalau enggak, prinsipnya ada 3 untuk asesmen, yaitu ada berkeadilan, objektif, edukatif. Adil artinya semua punya hak yang sama untuk dinilai. Kaya, miskin, pintar, bodoh, lemot, cepet, semuanya punya hak yang sama. Disesuaikan dengan kemampuannya sang anak. Yang kedua, objektif, berdasarkan kenyataan realnya di lapangan seperti apa. Itu yang seharusnya menjadi prinsip sebuah penilaian. Yang ketiga, edukatif. Edukatif itu merangsang guru untuk bisa membuat sebuah umpan balik. Tanggapan murid kayak apa sih? Sesuai tidak dengan harapan kita? Apa yang perlu saya perbaiki? Lanjut. Apa penekanan dari asesmen pembelajaran mendalam? Yaitu autentik. Autentik itu berarti mengukur kemampuan anak. Yang kedua, berarti holistik.
Holistik itu keseluruhan, bukan cuma pengetahuannya aja, tetapi juga sikapnya dan juga keterampilannya, kognitif, afektif, psikomotor. Makanya dalam pembelajaran mendalam didukung adanya kokurikuler supaya intrakurikuler itu benar-benar teraplikasikan di dunia nyata. Anak tidak cuma hafal, tapi anak juga bisa aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Ngajar IPA tentang listrik, kok mulai listrik kira dipateni, kelasnya ditinggal, kipasi muruk kabeh, berarti belum bermakna pembelajarannya, belum berhasil. Aha momennya belum ada. Gitu ya, Bapak Ibu. Lanjut berikutnya, jenis asesmen. Ada dua jenis. Yang pertama namanya formatif, yang kedua namanya adalah sumatif. Bedanya apa? Next. Yang namanya formatif adalah dilakukan di awal atau selama proses pembelajaran. Di awal bisa kita berikan dalam dua bentuk, kognitif dan non-kognitif. Kognitif itu bentuknya adalah pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi yang pernah diajarkan sebelumnya. Pertemuan pertama kemarin kita membahas tentang pemisahan campuran. Ayo anak-anak, kira-kira untuk kalau saya ada air yang keruh biar bisa diminum diapakan? Anak kan berusaha disaring Bu. Jadi Anda sudah memberikan pernyataan kognitif. Yang kedua non-kognitif. Non-kognitif itu bentuknya adalah mengetahui kesiapan anak belajar. Kalian sehat hari ini? Sehat Bu. Anda senang? Iya. Atau dengan menggunakan emoticon smile. Ada macam-macam emoticon yang bisa menggambarkan keadaan anak pada hari itu. Itu termasuk ke dalam formatif awal, atau dulu sering disebut sebagai tes diagnostik. Oke. Yang kedua, asesmen selama proses pembelajaran atau formatif yang kedua adalah saat anak itu melakukan kegiatan seperti diskusi, praktek, gitu ya Bapak Ibu. Saat itu kita nilai siapa yang aktif. Seperti pada kokurikuler ini juga ya, kita nilai siswa yang aktif sopo sih, sing menentok siapa, itu kan ada rubriknya sendiri-sendiri. Lanjut, yang berikutnya asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dilaksanakan di akhir setelah seluruh tema bisa dipelajari. Bentuknya bisa seperti kemarin PSTS, bisa berupa ulangan harian, bisa berupa ulangan PAS atau untuk kenaikan kelas. Karena tujuan dari sumatif adalah mengetahui ketercapaian dari tujuan pembelajaran dan juga untuk menetapkan anak naik atau tidak. Paham ya Bapak Ibu? Bedanya formatif dengan sumatif. Begitu. Berikut lanjut Mbak. Contohnya, itu tadi. Sudah saya sampaikan tadi contohnya bahwa diagnostik bisa non-kognitif, pertanyaan tentang kondisi anak, sehat tidaknya, gembira tidaknya, siap belajar atau tidak. Kelihatannya basa-basi, tapi itu akan membuat anak itu langsung konsentrasi. Oh, Bu Guru perhatikanku. Aku tidak diabaikan, aku tidak dicuekin. Guru tidak langsung buka buku yang ada gambar badaknya, yuk belajar suhu. Muridnya semua sih. Tapi kalau murid itu udah ditanya, senang hari ini? Senang, oke nanti pas pelajar istirahat pertama kita jajan es krim bersama-sama. Semangat sekali. Yaruni. Oke, lanjut Mbak. Iya, asesmen formatif itu disebut juga dengan asesmen for learning selama proses pembelajaran. Lanjut. Iya, bentuk-bentuknya ini ya, Bapak Ibu. Ada tertulis, boleh lisan, boleh juga bentuknya adalah observasi dan interaksi. Ya, masih lama Mbak? Baiklah. Kemudian ada bentuknya refleksi, itu ada penilaian antar teman, penilaian sebaya. Temanku tak nilai, dia tadi berdoa enggak sih? Dia tadi lari-larian enggak sih? Mengikuti pelajaran enggak sih? Kan anak jujur menilai teman sebayanya. Kemudian bentuk tugas dan produk itu bisa PR. Ternyata PR itu tetap perlu Bapak Ibu. Bukan berarti pembelajaran mendalam enggak ada PR sama sekali, karena PR, tugas di rumah, dan juga kumpulan tugas-tugas yang disebut portofolio itu merupakan salah satu bentuk penilaian formatif. Lanjut. Contoh instrumen. Lanjut lagi. Yes. Ini dia lagi. Cepet banget ya.
ya Bapak Ibu. Nah, kalau kemarin sudah menilai di kokurikuler, penjaringan sudah ada yang namanya rubrik penilaian diskusi. Penilaian diskusi itu ada nama kelompoknya siapa, kemudian nilai kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif bentuknya adalah deskripsi. Kalau kuantitatif bentuknya adalah angka. Angka itu tentu saja harus ada kriterianya. Kriterianya apa? Bisa jangan garis tadi di bawah bahwa 45 sampai 59 kurang cukup. Ini yang menentukan adalah Bapak Ibu sendiri. Paham ya Bapak Ibu? Contoh yang kedua. Iya. Sudah habis. Oke, satu. Lanjut. Ini contoh yang kedua, penilaian formatif proyek. Ya, proyek itu ada kriterianya 1 sampai 4. Saya pilih angka 4 untuk apa? Angka 3 untuk apa? Silakan nanti lihat contoh-contohnya di internet banyak. Terakhir, Mbak? Iya. Format penilaian antar teman. Nah, ini yang bisa digunakan untuk menilai rekan yang lain. Bisa menuliskan nama. Di sini langsung bagian identifikasi Bapak Ibu yang pertama. Ini bagian yang krusial yang pertama. Itu isinya adalah mengenali sasaran yang akan kita ajar. Nah, di sini contohnya saya pengen mengajar kelas 8C. Nah, berarti saya harus mengetahui kondisinya anak-anak 8C itu apakah sudah mengerti materi sebelumnya. Seharusnya kalau saya mengajar mengenai kondisi iklim dan pengaruhnya terhadap manusia, harusnya anak-anak harus mengerti dulu pengertian atau ciri-ciri iklim dan cuaca itu apa dulu pada bab sebelumnya, supaya bisa mengakses ke materi ini. Nah, terus kemudian karakteristiknya gimana gitu, apakah 8C itu suka diceramai atau suka kelompok atau suka games, itu harus diidentifikasi dan lain-lain. Nah, di sini materi pembelajaran dan ada dimensi DPL. Kalau sekarang dulu nilai P5-nya apa, sekarang DPL-nya ada 8. Saya di sini milih penalaran kritis dan komunikasi, ada 2 di sini. Kurang lebih kalau identifikasi kayak gitu, yang bagian pertama. Yang kedua adalah desainnya. Desainnya adalah seperti ini. Nah, ada yang unik waktu itu pas kami bertiga pelatihan di SMP 3, yaitu salah satu yang pas disampaikan adalah CP-nya itu nggak harus ditulis Bapak Ibu. Kata instrukturnya seperti itu, nggak harus ditulis CP-nya. Nah, ini saya tulis untuk contoh saja. Yang A, desainnya itu CP-nya apa? Yang B adalah lintas disiplin ilmu. Ya, di sini RPP sekarang itu harus mencantumkan lintas disiplin ilmu. Mau dihubungkan dengan lintas apa biar pengetahuannya itu holistik. Ya, misal saya IPS mengajar mengenai iklim dan pengaruhnya terhadap manusia. Tentu saja di sini ada kaitannya dengan IPA. Karena IPA itu dia itu lebih menjelaskan prosesnya secara natural. Tapi kalau IPS itu lebih hubungannya dengan keruangan ya. Keruangan, bagi misalnya cuaca ini dampaknya pada ruang itu apa gitu. Kalau IPS mungkin ngarahnya ke situ. Jadi di sini lintas disiplin ilmu harus ada Bapak Ibu. Misalnya matematika nanti hubungannya dengan apa gitu, harus ada lintas disiplin ilmunya kalau sekarang itu. Satu. Misalnya kalau olahraga ya, misal penyakit menular mungkin bisa dengan IPA juga. Kemudian tujuan saya pikir sangat template sekali, kita skip. Itu tujuannya. Intinya kalau misal saya milih bernalar kritis dan berkomunikasi, berarti tujuannya itu harus ada yang menggambarkan bernalar kritis serta komunikasi. Nah, ini nomor 2 itu mengkomunikasikan. Artinya nanti dia itu bisa menyampaikan dalam bentuk presentasi gitu. Kurang lebih seperti itu. Langsung aja topiknya itu mengatur cuaca dan iklim bagi kehidupan. Praktek pedagogis itu metodenya yang disarankan oleh pemerintah itu cuma 2 Bapak Ibu. Yang pertama adalah PBL, yang kedua adalah PJBL. Nah, itu saya kira semua sudah tahu untuk dua model itu. Nah, ini kemitraan pembelajaran. Nggak harus dengan guru ya, mungkin kalau saya IPS mungkin bisa dengan kalau bisa keluar ya bisa dengan perpustakaan kota mungkin kayak mana gitu, itu bisa. Tapi paling mudah adalah dengan guru IPA. Ya, ini ada kemitraannya juga kalau zaman sekarang gitu. Ini yang menurut saya tambahan terbaru dari RPP, dari pembelajaran mendalam ini. Nah,
Nah, lingkungan pembelajarannya tentu saja kelas ya, tapi bisa nambah juga, misal di mana gitu, pokoknya yang outdoor gitu, gitu. Misal kolam renang manaan gitu, kalau olahraga. Digitalnya YouTube dan HP, nah itu sangat template sekali, tinggal isi ya, mudah sekali. Nah ini yang Bapak Ibu, ini yang pengalaman belajar. Ini yang berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya kita mengenal 5M, sebelumnya lagi kita mengenal EEK. Nah ini kita mengenal apa tadi? Yang prinsip PM. Nah, prinsip PM harus tergambar di kegiatan pembelajaran. Coba Bu Citra itu ya. Ayo Bu Citra. Jadi prinsip PM ada 3. Apa? Memahami perasaan, bermakna, mengembirakan. Ya, harus ada Bapak Ibu di dalam sini. Nah ini saya ngambil berkesadaran di dalam awal kegiatan, dan juga harus ada pengalaman belajar. Ada 3 juga. Tadi kan ada prinsip dan ada pengalaman. Kalau pengalaman belajar itu ada memahami, merefleksi, dan mengaplikasi dan merefleksi. Nah, ada 3 itu harus ada di sini semua Bapak Ibu. Nah, di sini ada bermakna dan berkesadaran itu prinsip, dan memahami itu pengalamannya. Coba kita lihat Bapak Ibu. Nah, di sini kayak ada guru melakukan persepsi dengan menayangkan cuplikan video bla 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 bla. Nah, di sini kita mencoba bermakna. Bermakna itu ternyata materinya itu dekat dengan saya gitu. Kota Surakarta gitu kan. Terus berkesadaran artinya siswa itu terlibat dalam aktivitas kognitif gitu. Maksudnya gimana ya? Gelem mikir istilahnya bahasa Jawa nih. Nah, istilahnya gelem mikir untuk belajar gitu. Nah, karena materinya Solo ya mungkin dia tertarik gitu kan. Dan mau mikir, oh ternyata ini ada manfaatnya bagi saya gitu, karena Solo gitu. Nah, mungkin seperti itu. Dan memahami. Nah, memahami itu artinya peserta didik itu merefleksikan atau menghubungkan pengetahuan yang sudah ada dan yang baru. Di sini saya ngasih materi seperti itu kurang lebih. Scroll ke bawah, tolong Bu. Nah, kurang lebih seperti ini gambarnya. Nah, ini video, ya tinggal scroll lagi. Nah, ini adalah intinya Bapak Ibu, kegiatan inti. Sama, juga ada prinsip dan pengalaman. Prinsipnya 3, pengalamannya 3. Nah, harus muncul di sini, di dalam sini. Ini saya pakai PBL Bapak Ibu, atau problem based learning. Sintaknya harus muncul. Yang pertama orientasi masalah harus muncul, tapi ini harus terangkum. Muatannya itu harus ada yang disebut dengan prinsip. Harus siswa itu harus berkesadaran bahwa dia itu belajar. Bagaimana merancangnya, bagaimana bahasanya, istilahnya seperti itu. Bagaimana meredaksikan. Harus bermakna. Materinya itu yang disampaikan harus dekat dengan siswa. Dia itu harus kontekstual, ya harus. Oh ternyata sehari-hari banjiri kayak gini gitu. Oh ya berarti saya tahu gitu. Dan lain-lain. Lanjut Bu. Saya percepat. Nah ini RAPD, scroll bawah. Nah RAPD juga ini dibagikan ketika diskusi. Saya kira sintak PBL sudah Bapak Ibu sudah pelajari. Ini materinya ketika pelajar, scroll lagi ke bawah. Kita percepat. Dan ini pertemuan kedua Bapak Ibu. Sebelum kita masuk pertemuan kedua, itu ada yang disebut dengan evaluasi pada setiap pertemuan. Mungkin kalau materi saya itu selesai dalam 2 pertemuan atau 4 JP. Berarti pada 2 JP awal saya harus ada yang disebut dengan evaluasi formatif. Evaluasi formatif ya tentu saja seperti disampaikan Bu Novi tadi. Nah, seperti itu. Terus setelah evaluasi formatif, guru dapat masukan, kemudian melanjutkan pertemuan kedua. Karena saya menjadwalkannya itu untuk 2 pertemuan. Scroll ke bawah, mau? Ya ini sampai asesmen. Asesmen yang terakhir itu disebut dengan ada formatifnya,
ada sumatifnya. Sumatif itu bisa untuk pelajaran, jadi guru harus ngasih lembar istilahnya reflektif untuk pembelajaran dan reflektif untuk dia sendiri. Mungkin pembelajarannya kurang apa gitu, apakah suka dengan pelajaran hari ini dan lain-lain. Nah ini untuk rubriknya, saya pikir tadi sudah disampaikan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Intinya tadi ada kebaruannya itu ada 4 bagian, harus memasukkan prinsip dan pengalaman, dan yang sisanya adalah template, tinggal dimasuk-masukkan saja. Nah, yang lainnya seperti itu sangat mudah sekali. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Teguh sebagai narasumber ketiga dan terakhir kepada terakhir. Tepuk tangan dulu untuk Mas Teguh. Ini narasumber baru kita. Ternyata pelatihan baru IN1 sudah banyak yang bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain. Baiklah Bapak Ibu, karena sudah sesuai dengan jam kepulangan, bila nanti terdapat pertanyaan ataupun hal-hal yang ingin dikomunikasikan, kita akan bertemu lagi pada Kombel yang kedua, insya Allah di bulan Oktober. Ya, terima kasih dan marilah kita tutup langsung di Pak Bono kegiatan pada hari ini dengan menundukkan kepala senat, berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan.